Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone spesial banget. Pertama kali launching harganya 2 jutaan. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,3 juta aja ya. Smartphone ini tuh spesial banget. Dia menggunakan MediaTek Helio G99. Jadi ini termasuk HP gaming termurah di kelasnya. Mengapa sih Helio G99 bisa dibilang gaming? Karena performa Helio G99 tuh stabil banget. Pakai main game PUBG Mobile, game Mobile Legends, Genshin Impact pun masih bisa di Helio G99. Dan kalau pakai sekedar scrolling pasti udah nyaman banget. Siapa tahu nih teman-teman THR-nya masih sisa, pengen beli smartphone, ini mungkin bisa jadi pilihan. Selain HP murah yang pernah saya bahas seperti Sharp Aquos P6 5G ya, atau beli mungkin itel P55 5G cuma ada touch delay-nya, atau nggak kalian pengen nyoba layar AMOLED dengan harga termurah yaitu CTE P40s. Itu keren banget juga ya smartphone-nya ya, dengan harga di 1,2 juta. Kalau ini harga 1,3 juta menggunakan MediaTek Helio G99. Yang paling termurah ada itel RS4 ya, yaitu di 1,7 juta rupiah. Tapi tetap ini paling murah dengan harga 1,3 juta rupiah. Nah, kalian pasti penasaran banget nih sama smartphone ini yang kali ini Gadget Max unboxing. Ya udahlah, kita pindahin kamera ke atas dulu buat unboxing. Habis itu sedikit review ala Gadget Max ya, testing gaming sama testing kameranya dikit. Dan kita sudah di meja unboxing, mari kita unboxing HP murah ini ya. Ini belinya di Shopee. Ini dus belinya dari Shopee ya. Dan ini adalah, ya warna kuning-kuning sih pasti Poco lah bang. Poco M5. Smartphone ini tuh nggak ada penerusnya untuk saat ini ya. Penerusnya malah Poco C67 yang pakai chipset dari Redmi, yaitu Redmi 13. Yang menurut saya sih kayaknya mending beli ini ya. Beda sama itel. Kalau itel beneran bisa ngasih MediaTek Helio G99 di harga 1,7 juta. Mestinya Poco bisa ngasih MediaTek Helio G99 mungkin pakai produk ini tinggal ditambah RAM-nya aja. Karena ini RAM-nya emang cekak dia. Ini saya dapatkan RAM 4GB dengan storage di 128GB ya. Mestinya pihak Poco bisa melanjutkan seri ini, namanya mungkin Poco M5 Pro atau apa gimana gitu ya, dengan kasih RAM 8GB. Ya mestinya bisa lah Poco ya. Nah, ini menggunakan MediaTek Helio G99, kameranya 50 megapiksel dan sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz, sudah Full HD juga, dan sudah ada lapisan Corning Gorilla Glass ya. Di pesaingnya nih nggak ada nih, jadi kalian aman nih pakai layarnya, kalau kena goresan nggak lecet lah ya. Baterai 5000 mAh dengan fast charging di 18 watt. Ini varian RAM 4GB dengan storage di 128GB. Menurut kalian gimana nih smartphone ini ya? Apakah Poco C67 itu layak buat dibeli atau beli yang ini? Ini harga 1,3 juta juga. Dan saya heran, stoknya ini nggak habis-habis gitu. Dari tahun lalu sampai sekarang stoknya ada terus di official store-nya. Karena ini saya belinya di official store. Dapatnya murah juga gitu. Oke, kita buka segelnya dulu. Nih. Kita lihat dalamnya. Oke. Dan mengapa sih saya beli ini? Saya mau coba siksa gaming ya, karena sudah ada update software hingga Android 14 dan sudah dikasih Android HyperOS kalau nggak salah ya. Ntar kita coba testing aja ya untuk software-nya ya. Oke, ini ada SIM ejector di sini, kemudian ada kartu-kartu seperti ini ya. Ada stiker juga, kalian bisa tempel nih. Kalau kalian beli smartphone ini dapat stiker ya. Kalau brand lain nggak dapat stiker. Kemudian kita dapat jelly case. Oke, terus di dalamnya ada HP-nya. Dan di dalamnya lagi kita dapat adapter charger, dan ini lumayan besar ya bentuknya untuk ukuran 18 watt. Kalau kita lihat pesaingnya itu lebih kecilan dikit biasanya. Terus kita juga dapat kabel data USB Type-C. Itu aja yang kita dapat di smartphone ini. Kita coba lihat HP-nya dulu. Di sini tuh ada selling point-nya. Bisa dilihat ya selling point dari HP ini. Tuh, lumayan oke juga dengan harga 1,3 juta ya. Kita coba buka segelnya. Dan moga dengan update software ini, smartphone ini lebih enak dipakai gitu ya. Dan saya demen banget nih sama desain Poco ini, karena bagian belakangnya ini dia bodinya tuh kayak body yang oke ya, kulit jeruk gitu.
Ya, walaupun kita tahu ini kita plastik ya, nggak lembut kalau dipegang. Cuma kayak kulit gitu ya, dengan warna hitam di sini, dengan ada triple kamera di sini, ada LED flash dan ada tulisan Poco gitu ya. Dan di bagian depan tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan ada tombol power sama fingerprint di sini, volume up, volume down, dan di bagian atas ini ada infrared blaster. Jadi teman-teman yang pengen punya remote secara universal, ini bisa jadi pilihan. Terus di sini ada lubang jack audio, dan di sebelah kiri ini ada buat SIM tray. Kita coba buka ya. Ini bisa triple slot, jadi bisa dual SIM sama micro SD. Dan di bagian bawah ini ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Kita coba hidupkan unitnya. Oke, hidup ya, nggak gacha. Dan kalian pastikan nih kalau beli HP Poco ya emang harus dipakai terus ya, karena ada isu gacha gitu ya, nggak ngerti juga sih sama tipe yang ini. Dan isu-isunya gitu ya. Subscriber saya bilang isu-isunya gitu, cuma saya testing nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Oke lah, saya nunggu ini hidup dulu. Sama mau update software, apakah ada update software apa enggak. Karena kan ini sudah bisa pakai Android 14 sama HyperOS juga gitu ya. Oke, ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail. Dan ini dia tampilan awal dari Poco M5, smartphone terkencang di kelas harganya. Ini termasuk HP terbaik buat gaming ya, karena menggunakan MediaTek Helio G99, harganya cuma 1,3 juta rupiah. Kalau kemarin kita bahas HP layar terbaik, yaitu adalah ZTE P40S AMOLED dengan harga 1,2 juta, itu menarik ya kalau bagian layar, tapi bagian performa agak kurang. Nah, kalau ini bagian performanya tentu kencang ya, apalagi brand dari Poco yang emang jago gaming dengan harga terjangkau. Pertama kali launching ini harganya lumayan tinggi sih ya, 2 juta. Kalau sekarang kalian bisa beli dengan harga 1,3 juta untuk varian RAM 4GB dengan internal storage di 128GB. Sebelumnya sih pernah saya bahas ya Poco M5 dengan harga 1,3 juta, tapi storage-nya di 64GB. Kalau kali ini saya bahas yang 128GB. Jadi kita bisa main Genshin Impact. Untuk gamenya mungkin saya testingnya di video yang lain ya, untuk siksa testing gaming di Poco M5 ini. Nah, kita lanjut ke bahas bagian performa dulu cuy. Nah, untuk bagian performa, smartphone ini termasuk Yahoo cuy. Ini menggunakan MediaTek Helio G99 dengan pabrikasi 6 nanometer. Core arsitekturnya adalah 6X Cortex A55 di 2,0 GHz sama di 2X Cortex A76 di 2,2 GHz. Ini termasuk prosesor terkencang untuk saat ini di bawah 2 juta. Kalau kalian masih beli prosesor MediaTek Helio G99 di atas 2 jutaan, coba dipikir-pikirkan dulu ya, karena di bawah 2 juta udah banyak banget variannya. Seperti ada Tecno Pupa 5, ada Infinix Note 30, cuma harganya masih tinggi tuh, 1,9 juta. Atau nggak Itel RS4, cuma harganya di 1,7 juta. Siapa tahu nih teman-teman punya uang hanya 1,3 juta, tapi pengen HP yang kencang buat main game FF, mungkin ini bisa jadi pilihannya, karena ini terkencang di kelas harganya. Dan untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G57 MC2 yang menurut saya ini udah cukup banget nih buat main gaming ringan-ringan cuy. Ya game PUBG Mobile, game Mobile Legends tentunya dilibas. Ya walaupun storage-nya kecil, RAM-nya 4GB, tapi tenang aja, walaupun RAM-nya 4GB, dia sudah menggunakan tipe memori yang sudah UFS. Yang tentunya buat processing data ini udah cepet banget, buat copy data juga cepet. Karena di kelas harganya Redmi 13C atau nggak di Poco C67 itu masih menggunakan eMMC. Nggak ngerti juga ya Poco kok ngeluarinnya yang itu. Ngapain nggak lanjutin yang ini aja? Tinggal diganti desainnya, terus dikasih RAM 8GB atau 6GB, dijual harganya mungkin bisa di 1,4 atau 1,8 juta untuk RAM 8GB. Dan pasti booming banget. Malah ngeluarin MediaTek Helio G85. Ya kayak nyontek banget ya saudaranya, mesti ini yang dikeluarin. Dan kalau ini dikeluarin, pasti saya jamin penjualan Poco meningkat banget dan bisa ngalahin Itel RS4. Karena ya MediaTek Helio G99 termasuk prosesor yang mumpuni dan biasanya dijual di harga 2 jutaan gitu ya. Cuma Itel aja yang bisa ngeluarin HP itu dengan harga 1 jutaan. Yang lain belum ada yang bisa. Cuma ini kan Poco udah keluaran lama, jadi wajar lah turun harganya ya.
Ini untuk RAM-nya sisanya lagi 1,1 GB ya. Dan untuk internal storage-nya di sisanya lagi 83 GB. Jadi ini lebih lega ketimbang versi 64 GB-nya yang cekak banget. Ya walaupun RAM-nya kita tahu ya RAM 4 GB. Cuma balik lagi, kalau kalian milih ini, kalian pasti ingin performa yang kenceng banget. Kemudian untuk baterainya, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh yang dipakai seharian udah cukup banget nih ya. Kemudian untuk Android-nya ini udah Android 14. Jadi walaupun ini keluaran udah lama, kalau kita banding sama brand-brand seperti Tecno atau Infinix, ini termasuk paling dipedulikan untuk softwarenya nih. Kita sudah dapat Xiaomi HyperOS, sudah menggunakan Android 14. Jadi udah terbaru. Dan sejak ada update software ini, banyak banget nih yang melirik Poco M5 ini. Penjualannya saya cek sekarang udah nggak ada di official store ya. Mungkin nunggu lagi tanggal kembar ya, baru ada stoknya. Cuma ini menarik banget. Xiaomi HyperOS ini digadang-gadang lebih baik ketimbang MIUI. Kalau MIUI itu banyak errornya mungkin, terus dipakai kurang nyaman. Kalau ini lebih nyaman dipakai. Ntar kita coba testing gamingnya, apakah betul seperti itu. Ntar kita coba testing. Nah, menurut saya sih HyperOS sih udah cukup banget. Mengapa saya bilang cukup? Saya coba skor Antutu Benchmark aja ini dapat skor yang lumayan tinggi sekarang ya. 400 ribuan. Jadi makanya saya bilang ini HP gaming termurah di kelas harganya. Kalau kita bandingin sama Itel RS4 ya emang sih baru launching, cuma ya itu harganya 1,7 juta. Sedangkan ini harganya cuma 1,3 juta sekarang ya. Dengan CPU dapat di 136.000. Lumayan tinggi ya untuk Helio G99 ini. Dan ini untuk GPU dapat 77.000. Dan memori dapat di 114.000 yang menurut saya UFS 2.2 udah wajib banget nih di HP sejutaan sekarang. Kalau kalian masih beli eMMC, mending coba pikir-pikir dulu lah ya. Dan di sini UX-nya dapat di 100.000. Nah, harga 1,3 juta pakai main game FF. Nah, ini pasti enak banget. Game PUBG Mobile, Mobile Legends tentunya pasti nyaman. Kalian pasti penasaran nih, untuk sensor-sensornya gimana, Bang? Nah, sebelum testing gaming ya, saya penasaran juga mau testing gaming nih. HyperOS ini apakah lebih nyaman apa enggak? Nah, sensor-sensornya lumayan lengkap, cuma gyroscope-nya masih software ya, yaitu menggunakan Virtual Gyro dari Xiaomi. Ya, nggak berharap banyak sih ya, cuma ada aja udah bagus sih ya. Kemudian sensor lain juga lengkap, ya sama kayak Itel P55 NFC lah ya, atau Itel P55 5G. Cuma touch delay ya kalau Itel P55 5G, padahal secara performa udah oke banget. Oke, kita coba cek yang lain lagi. Gaming gimana, Bang? Udahlah, kita uji coba gaming pertama dulu ya, habis itu baru kita testing kamera. Game pertama kita testing adalah game PUBG Mobile, baru lanjut ke Mobile Legends. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafis ini oke banget di kelas harganya. Kita dapat di SD High. Kalau kita pindah ke Smooth, kita dapat di Ultra. Kita pakai settingan rata kanan aja. Style realistik dan anti-aliasingnya 2 kali. Gyroscope ini software, jadi nggak bakalan terasa banget. Kalau hardware sih enak banget ya. Nih, tampilannya seperti ini. Dan ini stabilnya di 30 fps ya. Dari tadi saya main sih stabilnya segitu nih. Lumayan nih, mainnya sekitar 5 menitan nih. Tuh. Dan ini biasa kan kalau di Itel P55 5G yang harga 1,3 itu terasa touch delay. Kalau ini aman ya tuh. Jadi untuk layar ini udah oke banget. Tuh ada musuh. Mana musuhnya? Wah, cuma iseng nembak aja, saya kira musuh. Nih ya. Untuk layar sini udah cukup menurut saya, apalagi sudah mendukung 10 sentuhan. Yang brand lain masih 5 sentuhan, dia sudah 10 sentuhan aja gitu ya. Kerennya nih. Tuh, bisa naik mobil kan terasa ngeleng-ngeleng nih, enggak. Aja lancar aja. Nggak ada senjata yang bagusan ya.
Iya, kalau di brand lain tuh pakai gini goyang-goyang misalnya tuh. Ini enak aja tuh. Kita pindahin dikit aja masih berfungsi banget. Cuma ya giroskopnya ini software jadi nggak bakalan berfungsi secara signifikan banget. Ya mungkin gitu aja untuk testing game PUBG Mobile. Saya mau lanjut main dulu. Dan IPS-nya bisa kalian lihat sendiri ya. Stabilnya di 30 IPS. Jadi nggak terlalu signifikan banget turunnya. Kalau kita bandingin sama CTE P40S kemarin, emang terasa banget ngeleng-ngelengnya. Oke lah, saya mau lanjut main dulu. Kita lanjut game kedua, yaitu adalah game Mobile Legends. Apakah dapat 60 IPS? Kita lihat ya. Nah, ini sudah masuk ke game Mobile Legends. Settingannya dapat di Super Ultra ya. Oke, dan kita coba lihat FPS-nya. Apakah stabil di 60 FPS? Main oke juga sih ya. FPS-nya stabil di 60 fps, nggak terlalu turun banget. Nah, kalau kalian bandingin sama CTI P40S, ini lebih stabil. Nah, kalau kalian pengen beli ini, nambah lagi 100.000, ini main gaming oke banget nih, ketimbang CTI P40S kemarin. Lah, nyerah musuhnya ya. Ini dapatnya di 60 fps stabil. Dan menurut saya sih enak banget main game Mobile Legends di sini ya. Next mungkin saya coba siksa 1 jam nonstop ya pakai main game di HP ini. Ya, gitu aja untuk testing gamingnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, itu dia performa gamingnya. Menarik banget ya di kelas harganya. Nggak ada yang bisa ngasih performa gini nih di harga 1,3 juta. Kalau ada silahkan komen di bawah. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Untuk bagian layar ini juga terbaik di kelas harganya. Ya, kalau kita bandingin sama CTI P40S emang ada bedanya. Kalau di CTI P40S itu kurangnya di performa. Kalau ini jagonya di performa. Nah, untuk layarnya ini lumayan oke juga di kelas harganya. Ukuran layarnya di 6,58 inch yang menurut saya sih udah lumayan besar ya untuk layarnya. Dan ini screen resolusinya udah Full HD juga. Ini ya screen resolusinya di 1080 x 2408 dan kerapatan layarnya di 401 ppi. Dan menurut saya ini udah enak banget kalau kalian pakai sehari-hari, sudah Full HD pula dan mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Jadi tinggal kalian ubah aja di settingan layarnya. Kalian tinggal masuk ke settingan dan kalian tinggal rubah aja di refresh rate-nya. Saya masuk ke setting ya, saya lupa settingannya nih. Display, nih refresh rate, dan kalian tinggal aja rubah ke 90 Hz. Jadi buat main gaming udah cukup banget. Dan ini sudah mendukung maksudnya udah dilindungi layarnya sama Corning Gorilla Glass 3 yang brand lain belum ada ya. Cuma brand ini. Cuma saya males aja harus ngeletek screen protector ya, mesti dalam pakai penjualannya jangan dikasih screen protector ya, karena sudah mendukung atau sudah dibekali ya Corning Gorilla Glass 3. Jadi untuk layar sih udah cukup banget ini. Ya aman lah ya, dari goresan udah oke ya. Kalau brand lain belum memperhatikan di bagian layar. Kita coba. Nah, dan ini ketimbang brand-brand dari Tecno gitu, ini sudah mendukung 10 sentuhan. Kalau dari Tecno, itel atau di Infinix itu hanya mendukung 5 sentuhan, tapi di layar Poco ini sudah mendukung 10 sentuhan. Jadi ada nilai plusnya ya.
Selain performanya yang ngebut, layarnya juga udah oke banget. Buat nonton YouTube gimana bang? Kita coba nonton YouTube lah ya. Dari tadi ngoceh-ngoceh tapi belum ada uji coba nih. Kita uji coba buat nonton 4K video. Kita cari 4K. Coba dengerin suara speaker ya. Oh, nggak ada suara ini. Suaranya cukup sih ya. Kita coba lihat settingannya. Ini dapat settingan bagaimana. Dan ini bisa muter video di 1440p 60 fps. Dan ini udah nyaman banget tentunya. Gimana? Menarik ya? Di kelas harganya ini emang the best untuk saat ini nih. Emang layarnya cakep sih ya. Kalau kita bandingin sama saudara-saudaranya, ya yang harga segini kayak ini paling oke lah ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu adalah bagian kamera. Untuk bagian kamera gimana bang? Nah, kita udah masuk ke kamera. Nah, untuk kamera belakang, smartphone ini bekali kamera 3 kamera, yaitu 50 megapiksel, 2 megapiksel, sama 2 megapiksel. Jadi kamera utamanya di 50 megapiksel ya. Cuma nggak ada kamera ultrawide di sini. Kalau pengen ultrawide, saya sarankan beli Poco M6 Pro 5G. Dan di bagian depan kameranya hanya 5 megapiksel aja. Tapi fitur dari kameranya sih standar aja menurut saya. Di situ ada video. Dan videonya bisa merekam di 1080p di 30 fps. Kemudian ada foto, ada portrait, ada night mode, cuma nggak begitu fungsi lah ya. Terus ada more, di sini ada 50 megapikselnya buat ngidupin pakai 50 megapikselnya. Untuk kamera depan hanya 5 megapiksel aja dan hasilnya standar aja sih ya. Nah, kita coba sedikit testing foto dan videonya, hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Poco M5. Dan menurut kalian gimana hasil kameranya? Menurut saya sih oke banget ya. Di MediaTek Helio G99 ini dikasih kamera seperti ini menarik banget gitu. Tapi kalau kemarin yang Unisoc Tiger sih kurang ya. Tapi kalau ini mantep ya. Warnanya juga tajam. Fokusnya oke juga sih fokusnya. Tuh. Oke, fokusnya juga oke. Ini saya nggak testing di luar ya, lagi males aja buat keluar buat testing smartphone. Jadi testingnya di indoor aja seperti ini. Nah, suara mic-nya gimana? Kedengeran apa enggak? Silahkan komen di bawah. Untuk hasil kameranya seperti ini. Nah, ini dia hasil kamera depannya. Kalau saya lihat sini SDR saya nggak lihat berfungsi dengan baik ya kalau kamera depan. Ya, kamera depan cuma 5 megapiksel kalau salah ya, kecil banget. Ini nggak berfungsi dengan baik nih. Kalau foto sih masih bisa, masih kelihatan nih awannya. Nah, kalau saya pindah ke sini, nih, ini baru hasilnya lebih oke ya, timbang yang tadi. Tapi ini sih lebih baik ketimbang dari itel S23 ya, untuk hasil kameranya. Cuma ini natural banget. Muka saya kelihatan gini aja sih, kayak pucat gitu ya. Tapi oke banget sih ya. Prosesor emang membantu banget untuk hasil kamera, selain pixel yang tinggi. Jadi ya, untuk hasil kamera depan dan belakangnya kita coba foto, hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia buat hasil kameranya. Menarik banget ya di kelas harganya. Nah, untuk video-video tambahan, smartphone ini udah ada NFC-nya. Jadi kalau kalian
pengen ada NFC di harga segini, ini udah ada ya. Jadi tinggal kalian aktifkan aja untuk NFC-nya. Kemudian di sini juga sudah ada set fingerprint yang udah cepet banget. Ya mungkin gitu aja sih untuk fitur-fiturnya ya. Yang menurut kalian gimana nih smartphone dari Poco ini? Menurut saya sih dari Gadget Max ya, ini menarik banget buat dicoba. Apalagi dia sudah ada update software ya. Sebelumnya emang kekurangannya di MIUI-nya yang terasa berat dan kurang nyaman, apalagi RAM-nya 4 GB. Nah, setelah kita update ke HyperOS, terasa lebih oke dan lebih nyaman ya ketimbang MIUI. Ya itu aja pendapat saya, kalian bisa lihat reviewer yang lain gimana pendapatnya. Kelebihan lainnya, ini layarnya sudah Full HD dan sudah mendukung refresh rate 90Hz, sudah dilindungi Gorilla Glass 3 juga, jadi udah nyaman di bagian layarnya. Dan untuk bagian performa, tentunya MediaTek Helio G99 termasuk terkencang untuk saat ini di harga segini 1,3 juta aja. Kalau kalian bandingin sama brand lain tentunya agak susah sih nyari Helio G99 di bawah 1,5 juta rupiah. Mestinya Poco bisa ngeluarin ini dengan harga terbarunya 1,8 juta dengan upgrade RAM aja nih ya. Ini kekurangannya di RAM aja ya. RAM-nya cuma 4 GB. Coba bisa dikasih RAM 8 GB dijual 1,8 atau 1,7 juta rupiah. Gimana hype-nya? Bisa goib ini produk ya. Ya gitu aja sih untuk pembahasan Gadget Max. Jadi ini kekurangannya hanya di RAM aja. Sisanya sih oke banget. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Buruan sebelum kehabisan. Yuk, sampai jumpa di video lainnya.